Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Saya Atu Yudhistira Indarto, saya di fungsi penerangan sosial budaya. Tiba di Belanda waktu itu bulan apa ya? Agustus 2020. Saya sebelumnya di protokol konsuler, jadi waktu itu bantu Pak Kiai Hasim nih, tapi terus sekarang pindah ke penerangan sosial budaya. 3 hal aja nih Bapak Ibu. Jadi sekarang di KBRI itu ada info melalui WhatsApp. Jadi kalau Bapak Ibu belum tergabung, nanti coba lihat di website atau di kalau punya sosial media, ada Instagram, Facebook, atau Twitter, itu ada informasinya di situ. Jadi bisa istilahnya apa ya Kang? Register atau bisa nyimpen nomornya, bisa register. Nanti akan dapat informasi rutin dari KBRI. Informasinya banyak Bu. Kalau misalnya karantina di Jakarta, sekarang tinggal berapa hari mungkin gak ada yang tahu Bapak Ibu, 5 hari ya. Jadi nanti siapa tahu bisa berubah, nggak perlu karantina kan. Nanti infonya dari WhatsApp. Sekarang 5 hari Bu. Berapa apanya Bu? Mau harganya hotel Bu. Saya kebetulan belum bisnis hotel Bu. Ini mesti cek hotel Bu. Jadi mesti cek hotelnya. Ya tergantung hotelnya Bu. Satu itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami ini menangani informasi ke semua masyarakat. Jadi nanti akan ada acara-acara yang Ibu Bapak bisa lihat di media sosial pengumumannya. Contohnya dalam waktu dekat ini nanti akan ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Duta Besar, kemudian juga akan ada diskusi dengan bagian imigrasi. Kalau yang perlu informasi paspor, informasi visa, udah bisa ke Indonesia belum nih? Udah bisa masuk ke Indonesia belum? Terutama yang mungkin paspornya sudah bukan hijau lagi. Jadi nanti tunggu aja tanggal mainnya deh Bapak Ibu, tunggu informasinya. Nanti bisa ngobrol dengan Pak Atas Imigrasi untuk informasi jelasnya. Jadi tugas kita di KBRI ini memberikan penerangan, memberikan informasi seluas-luasnya ke Bapak Ibu semua. Dan terakhir kerjasama dengan komunitas, dengan masyarakat yang ada di Belanda. Nah PPM ini KBRI sangat terbuka untuk kerjasama. Tadi ada kerjasama yang sifatnya pelayanan untuk konsuler, tapi kita juga bisa kerjasama kegiatan yang lain. Mungkin ada hari-hari besar keagamaan ataupun juga kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Kami persilakan nanti dari pengurus PPMI kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Intinya kita terbuka untuk bisa kerjasama. Manfaatkan KBRI sesuai dengan pesan Pak Duta Besar. Ini KBRI rumah kita semua, jadi manfaatkan untuk kita bisa sama-sama membangun membangun Indonesia dari jauh, dan juga bisa sama-sama berkarya lah dengan teman-teman semua di sini dan Bapak Ibu semua. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki gedung ex-KJRI di Amsterdam. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat ya di sana gedungnya. Ya. Dulu kan memang difungsikan sebagai pelayanan, dulu konsulat jenderal. Ya Pak, jadi setelah ada kejadian itu sekitar tahun 70-an kalau saya nggak salah, kemudian sempat dipakai untuk kantor Garuda Indonesia dan juga ada beberapa kegiatan lain, tapi setelah itu berhenti. Nah sekarang kita sedang perbaiki dalamnya Pak Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya waktu dekat maksudnya akhir tahun ini ya, karena COVID jadi banyak kendala dalam perbaiki. Ya mudah-mudahan dalam setahun ini kita bisa selesaikan. Rencananya Pak Ibu di situ akan menjadi pusat promosi produk kuliner dan juga budaya. Nah, lantai 1 itu pusat promosi produk. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha UMKM, nanti bisa ngobrol dengan Pak Atas Perdagangan, itu bisa dipromosikan di sana, termasuk usaha kuliner. Untuk kegiatan budaya, musik,
termasuk musik Islami kali ya Pak Kiai ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lah Pak, itu ada lantai 2 nanti bisa digunakan. Nah, tapi Pak Ibu yang paling utama itu ada lantai paling atas itu aula. Itu cukup luas, kalau nanti sudah sudah bisa difungsikan, itu juga bisa digunakan untuk kegiatan. Nanti tinggal komunikasi dengan kita Pak, dengan KBRI. Nanti bisa dibahas bersama. Yang jelas nanti pengaturannya dari KBRI begitu. Itu daerahnya saya tahu Pak, itu karena saya dari tahun 69 Gimana, Bu? sudah terjadi konsulat sampai tutupnya itu. Kalau konsulat tidak Bu, karena memang kantor utamanya ada di Den Haag. Tapi kita punya layanan jemput bola Bu, namanya layanan outreach. Itu di setiap bulan itu ada di setiap kota yang berbeda. Dia yang bisa menjelaskan Pak Todi mungkin nih, coba Mas Todi kalau mau bisa jelaskan. Jadi yang paling dekat contohnya Februari ini ada di Utrecht Bapak Ibu. Nanti layanannya silakan deh Pak Todi jelaskan. Baik, mengenai layanan outreach yang terdekat itu kita akan melakukannya di Utrecht. Biasanya sebetulnya layanan yang kita berikan itu ada yang pertama imigrasi ya, dengan atas imigrasi timnya juga melayani penerbitan atau pembaruan paspor bagi Bapak Ibu dan WNI lainnya yang paspornya sudah habis dan diperbarui. Lalu juga ada layanan-layanan konsuler lainnya yang tadi sudah disampaikan, ada penerbitan NIT, perekaman biometrik untuk IKTP. Namun tadi kita masih ada kendala nunggu alatnya dari Jakarta karena barangnya ini nggak ada di tempat lain, jadi harus adanya di Jakarta. Jadi kita nunggu dari pusat. Lalu juga kalau memang ada yang mau melegalisasi surat kuasa, Bapak Ibu mungkin membuat surat kuasa untuk keperluan di Indonesia, memberikan kuasa misalkan ada urusan dengan perbankan, namun kan tidak bisa pulang, atau ada jual beli tanah atau harta waris, juga ada surat kuasa kepada keluarga atau kerabat di Indonesia, itu bisa dibuat nanti dilegalisasi, kita berikan layanannya supaya itu nanti bisa digunakan di Indonesia. Nah, khusus karena Bapak Ibu untuk yang masih WNI statusnya itu ketika buat surat legalisasi surat kuasanya bisa langsung ditandatangani di hadapan kami, tidak perlu ke Kementerian Luar Negeri Belanda dulu, jadi di hadapan pejabat KBRI selaku pejabat notariat, jadi bertindak sebagai pejabat notariat selayaknya di Indonesia, tanda tangan di depan notaris tanpa harus materai atau apa. Nah, banyak nih pemahaman sebetulnya materai ini posisinya di mana. Materai itu sebetulnya adalah bea untuk dokumen tersebut itu dijadikan alat bukti di pengadilan. Nah, karena di sini cari materai susah, harus impor kan? Iya. Ini biaya impornya tuh lebih mahal daripada materainya. 10.000 impornya berapa? Nah, caranya ada cara lain, yaitu tidak apa-apa ditandatangani di sini, dilegalisasi. Nanti minta saudaranya di Indonesia bawa ke kantor pos, minta dilakukan pemateraian. Nanti itu ada di segel, itu sama saja. Nah, jadi dimateraikannya nanti di kantor pos. Itu nggak susah betul Pak? Enggak, itu bagian dari sama, kekuatannya sama seperti materai. Itu bisa. Jadi bawa ke kantor pos, minta layanan pemateraian kemudian. Tapi ke depan wacananya ada materai digital, kita belum tahu bagaimana
masih sedang proses pembuatan dasar hukumnya. Tapi untuk yang sementara Bapak Ibu nggak perlu pusing nyari materai, buat saja dulu, nanti dilegalisasi, nanti minta tolong saudaranya di Indonesia itu bawa kantor pos di materai. Itu yang layanan legalisasi ya. Jadi di sana juga kalau ada layanan-layanan lainnya kita bisa infokan. Dan yang penting itu sebetulnya adalah lapor diri. Nah, lapor diri itu kita sudah punya banyak salurannya. Yang pertama itu adalah portal Peduli WNI. Portal Peduli WNI ini sebetulnya sayangnya Kementerian Luar Negeri ini sedang mengalami masalah ya? down ya di masalah jaringan server, jadi semua masih belum pulih. Mudah-mudahan bisa segera aktif kembali semua layanannya. Nah, portal Peduli ini sebetulnya baik untuk Bapak Ibu, seperti halnya kalau mau membuat akun Facebook kan bisa diupdate terus. Nah, data dirinya nanti kalau ada perubahan atau apa itu bisa dilakukan di situ. Atau juga kalau sulit kita juga melayani, ada satu link nanti bisa kita share sama, jadi berisi perbaruan data Bapak Ibu. Silakan saja nanti kalau kurang jelas bisa tanya KBRI. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan untuk bagian imigrasi. Kebetulan saya ada titipan dari teman saya yang sudah warga negara Belanda dan ingin dalam waktu dekat ini ke Indonesia. Nah, saya dengar sekarang untuk biaya visa gratis dan untuk pengajuannya katanya ada alasan kemanusiaan atau bagaimana, dan bagaimana prosedurnya untuk mengajukan proses ambil visa. Baik, untuk visa coba saya jawab. Bagi warga negara asing, terutama di Belanda ya di sini ya, memang untuk visa saat ini kan prosesnya itu melalui online, Pak. Tapi tadi saya luruskan, tetap ada biayanya. Namun prosesnya yang sekarang dilakukan adalah harus ada yang menjamin. Jadi kalau memang ada kerabatnya, masih punya kerabat di Indonesia, kerabatnya itu nanti mengajukan permohonan sebagai penjamin di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, itu diproses dulu di Jakarta untuk dimohonkan permohonan visanya. Nanti setelah sudah terregister, baru si pemohon visa yang warga negara Belanda ini bisa mengajukan secara online. Jadi ada prosesnya. Jadi kalau dulu kan sebelum pandemi diajukannya ke KBRI. Nah, untuk sekarang itu diajukannya secara online langsung di website imigrasi. Namun kalau mau bertanya mengenai informasi lebih lanjut teknisnya bagaimana, penjelasan lebih mungkin di halaman website itu kurang jelas bagaimana prosesnya, itu bisa ditanyakan ke KBRI, ke atas teknis imigrasi. Nah, mungkin itu Pak. Pak, saya tambah pertanyaan. Walaupun hanya untuk turis, bisa untuk turis untuk 1 bulan gitu. Belum melalui Belanda atau warga? Ya, jadi semua sekarang visa itu melalui online. Ada visa kuasa perwakilan itu untuk hal-hal yang sifatnya misalkan darurat, Pak. Itu bisa juga. Cuman kalau memang bukan hal-hal yang darurat, itu di prosesnya melalui online.
di pusat. Jadi di websitenya Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada halaman untuk aplikasi pemohonan visa. Dan itu juga harus dilakukan oleh kerabat, keluarga sebagai penjamin, sponsor ya, dan juga kalau yang sifatnya turis itu diajukan harus perusahaan travel sebagai sponsor. Ada juga visa bisnis yang saat ini masih memungkinkan untuk masuk, terus alasannya bisnis itu mitra perusahaan yang ada di Indonesia lah yang menjadi sponsor. Meregister dulu di imigrasi, nanti pemohonannya baru bisa diajukan. Jadi bisa turis yang murni turis sendiri itu belum, Pak. Ya, tapi turis yang Ada kepentingan. monitori sama Kementerian Tourism itu yang hanya dibuka satu. Pasti maksud saya seperti yang dulu itu ya. Enggak ada, enggak ada. Belum. Sekarang udah dibuka, tapi hanya terbatas untuk Bali dan Kepulauan Riau. Oh gitu. Kepulauan Riau itu Bintan, Batam. Jadi kita menerapkan namanya sistem bubble. Jadi mereka hanya interaksi di wilayah itu aja. Sementara untuk Indonesia secara umumnya itu belum dibuka karena kita masih membatasi pergerakan orang-orang baik dari luar negeri yang khawatirkan membawa COVID ya, dalam hal ini. Karena sekarang ini yang dikhawatirkan itu COVID sekarang. Dan makin tinggi sekarang di seluruh dunia, termasuk di seluruh dunia. Nah, untuk tujuan wisata memang hanya 2 tempat itu sekarang. Yang lain belum dibuka. Terus saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan visa. Ini sebenarnya bukan bidang kami saat ini karena ada atas imigrasi. Tapi satu hal yang saya lihat itu banyak terjadi. Penggunaan visa tidak sesuai dengan tujuan kunjungan. Jadi sebenarnya tujuannya ingin wisata, tapi dia apply atau mendaftar untuk visa bisnis. Gitu. Nah, kan itu kemarin kan hanya dibuka untuk bisnis saja. Nah, padahal di wisata. Kalau misal itu biasa pakai agen-agen gitu ya. Kalau seandainya ditemukan pada saat mendarat, kan ada biasa pertanyaan itu dari petugas tuh, tiba-tiba diketahui bahwa visa yang dimiliki di paspor itu tidak sesuai dengan tujuan kunjungan, salah ngomong misalnya, itu bisa ditolak masuk walaupun sudah punya visa. Itu kejadian kemarin, saya sempat share ke teman-teman kita di sini, masyarakat kita di sini, orang dari luar negeri datang sampai di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat ngobrol dengan petugas imigrasi, ternyata dia ingin tujuannya ketemu keluarga, padahal di visanya bisnis. Langsung ditolak. Dia dari Afrika waktu itu. Bayangkan terbang sekian lama ke Afrika lagi. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang, banyak yang lolos. Tapi sekali ketahuan, kita nggak tahu kan siapa yang kita ketahuan kan? Nah, udah keluar biaya visa, udah keluar tiket, karena prinsip visa itu adalah pada saat kita terima visa itu bukan jaminan bahwa kita bisa masuk. Wewenang untuk mengizinkan masuk tidaknya orang asing ke Indonesia atau kemanapun suatu negara itu adalah kalau di sini Mas Sosin di gerbangnya itu. Gerbang itu yang menentukan orang boleh tidak masuk, walaupun dia udah punya visa. Itu aja.
sama di semua negara sama seperti ini. Jadi itu mungkin satu pesan karena banyak kejadian masyarakat kita di sini yang udah terlanjur berpindah paspor gitu ya, itu banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu, dan saya khawatir nanti jangan sampai jadi korban. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mungkin ada pertanyaan. Waktu outreach kalau nggak salah November atau Desember kemarin di Utrecht, saya juga ikut mengajukan pembuatan NIK. Untuk kelanjutannya gimana itu Pak? Karena saya belum ada kabar apa karena bilang tadi kan alatnya rusak atau apa, saya harus mengulang lagi atau gimana? Nanti saya main di kontak. Oh ya. Sudah masuk daftar itu. Oke, udah masuk daftar ya. Sampai sama bujunya sampai. Iya. Berdua gitu ya. Berdua waktu itu. Iya. Mengulang terus kan. Iya, ngulang percobaan. Buat Jadi umrohnya sih gimana? Hah? Umrohnya jadi. Umrohnya nggak jadi karena Amsterdam cuma keluarga saya yang ikut. Minimal